Apalagi? Sini saya jawab semua. Cukup hari ini aja ya. Karena saya malas ketika saya live Instagram yang ditanyakan itu lagi, itu lagi. Rasa pengen jawab tapi nggak penting, nggak dijawab, nanti ditanyain lagi. Gaji IAM berapa? Gaji IAM itu 14 juta. Dah. Itu belum termasuk bonus. Belum termasuk ulang tahun. Dan tiap tahun gajinya naik 30% kalau di saya. Apalagi, kalian jangan pertanyakan, ini terakhir ya, kalian jangan pertanyakan lagi bilang gaji Teh Lina 2 juta di tahun 2018. Memang di 2018 gaji dia 2 juta. Karena dia nggak kerja apa-apa. Gaji dia tiap terhingga, kadang dia bisa sebulan dapat 100, dapat 200, tergantung berapa banyak pekerjaan yang dia dapat. Apalagi Mak Willy gajinya berapa? 4.500.000. Makan beda, semua beda, karena dia baru, gajinya baru 4.500.000. Nanti dia akan naik 30%. Belum lagi gue kasih kado pas ulang tahun kemarin. Belum lagi jalan-jalan. Belum lagi waktu ke Turki gue kasih uang jajan. Apalagi? Gaji Krisna nggak tahu karena dia bukan karyawan gue, tapi dia adalah sahabat gue. Jadi jangan tanya. Coba tanya sama Ayu Ting Ting. Gaji gue berapa? Mau dikalkulasikan semua atau sepotong-sepotong? Dari langit aja, gue gajian itu sebulan bisa 800 juta. Tergantung berapa banyaknya gue syuting. Di TV tiap bulan, sebulan sekali gue ditransfer. Jelas 400 sampai 500. Berarti kalian hitung aja. Kalau gue jadi bintang tamu cuma duduk cantik, itu berapa bayarannya? Gaji Mayo itu gajinya ya, karena dia tidak kerja setiap hari, cuma datang sesuai yang gue mau. Jadi gue kasih kadang-kadang 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kalau Mayo lebih ke tim hore. Dia bukan karyawan gue, tapi dia adalah salah satu sahabat gue. Apalagi? Kedengeran orang pajak, nggak apa-apa. Gue adalah salah satu artis yang taat bayar pajak. Kalian boleh cek. Lu dipanggil Polres Demak, suruh Polres Demaknya ke rumah gue tunggu ya. Jangan sampai nanti, nih, gue mau kasih tahu juga nih, ya ini penting ya. Untuk semua portal gosip yang ada di media sosial alias Instagram yang sudah menaikkan berita saya mengenai saya dilaporkan oleh salah satu babu ya. Oleh salah satu orang yang saya tidak kenal, yang sudah meneror saya dan sahabat-sahabat saya, dan juga sudah melakukan tindak kriminal, tapi dia membuat laporan palsu dan diterima oleh polisi Demak. Saya akan usut sampai tuntas ya. Dan kalau sampai terbukti saya tidak bersalah, saya akan melaporkan semua media portal, media sosial, gosip sampah itu ke jalur hukum, karena kalian sudah menyebarkan berita palsu lagi dan lagi. Saya tahu kalian butuh uang, saya tahu kalian dibayar, tapi kalian harus lihat lawannya Nikita Mirzani bahwa saya bukan orang bodoh ya. Yang dibilangnya katanya laporan pencemaran nama baik, terus laporan mendistribusikan. Yang mana yang saya distribusikan? Orang Instagramnya aja nggak di-lock, setelah saya DM baru Instagram di-lock dan fotonya dihapus. Pengancaman yang mana? Orang saya cuma ngomong kapan saya dikirimin bunga lagi, malah saya yang diancam. Pokoknya be aware aja, be careful aja polisi Demak ya, Polsek Demak atau apapun itu. Saya akan balas gantian ngelaporin oknum-oknum yang bermain di belakang. Ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu. Oke.
Kok semena-mena? Kalau butuh sesuatu, lebih baik cari di jalan yang benar. Ngapain begitu? Nanti kalau sampai ada yang dicopot, saya minta itu masuk ke berita juga, supaya adil. Bener nggak Kak Fitri? Polisi itu menegakkan hukum setinggi-tingginya. Kenapa nggak bikin laporan di Jakarta? Takut ditolak? Atau apa? Karena memang tidak ada unsur pasalnya. Pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Saya memposting tidak dengan kata-kata cacian makian. Mendistribusikan apa? Orang Instagramnya enggak di lock kok. Waktu sebelum saya DM, saya lihat, saya capture semua. Sampai saya bikin videonya. Setelah saya DM, saya tanya, kapan mau kirimin saya bunga lagi? Kalau bisa, bunganya yang lebih besar. Langsung di lock. Habis itu dihapus-hapusin fotonya. Ayo. Jadi hati-hati. Polsek Demak, hati-hati yang sudah manggil saya. Sampai mau diwawancara, sampai akhirnya jadi konsumsi publik, hati-hati. Kok orang saya yang diteror, saya yang dikerjain, sahabat-sahabat saya juga diteror, bahkan Kak Fitri juga teror. Masa saya yang dilaporin polisi? Ininya nih. Kalau main tuh yang cerdas. Jadi kan sekarang kelihatan, kita nggak usah lagi mikir-mikir panjang. Siapa sebenarnya? Oh ternyata again and again babi air lah dalangnya dan si iblis betina. Kan bersatu mereka. Makanya pepatah itu bener, sampah ketemu sampah, orang baik ketemu orang baik. Jadi ya udah kelihatan kan, ternyata mereka bersekutu. Cuman lagi-lagi untuk ngelawan gue, Nikita Mirzani. Satu lagi, one more thing ya, gue mau kasih tahu. Yang bilang gue aset negara itu bukan diri gue sendiri ya, homo kerdil atau si lesbong kerdil, si burik. Dengerin. Yang ngomong gue aset negara itu adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Republik Indonesia. Saat gue di bulan Desember, rumah gue mau digeruduk sama ormas. Paham ya? Jangan pada gila lu. Katanya lu sibuk, banyak kerjaan, kok ngurusin gue melulu? Ya, jadi kalau lu mau permasalahkan soal aset negara, nama yang disematkan ke gue oleh rakyat Indonesia, lu maki seluruh rakyat Indonesia. Jangan lu cuma beraninya maki gue. Lu bilang katanya gue ngomongnya kotor. Apa kabarnya lu? Rumah lu gak ada kaca. Makanya cari laki yang bener. Jangan laki bekas lalala ye lalala ye. Homo pula lu kawinin. Jadi gak ada pemimpin yang bisa ngatur hidup lo. Gue bingung, itu laki apa budak sebenarnya? Pada gila, bener deh. Gak paham gue sama kalian tuh, apalah yang dicari? Coba buka-buka lagi Google. Yang ngomong gue aset negara itu ya rakyat Indonesia yang selama ini ingin bersuara ngelawan ormas yang udah gak ada. Akhirnya gue yang berani sendirian seorang diri, langsung deh dikasih gelar lagi aset negara. Kenapa lu nyolotnya ke gue? Lu nyolot dong sama warga Indonesia. Sampai gue dibikinin apa itu, nih kita adalah kita. Lu marahin tuh kalau berani. Kenapa gue? Kan ketahuan irinya. Kenapa lu mau dibilang aset juga? Atau gimana sih? Kok lu bangga menyebarkan chat 2018? Kok bangga? Kenapa nggak lu bongkar semua yang banyak sekali itu cerita-cerita? Lu cuma pilih-pilihin doang itu. Mata lu nggak juling ngeliatin chat sebanyak itu.
Dan gue dan Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih banyak karena lu sudah menyebarkan chat itu. Sekarang orang-orang yang berpikirannya cerdas ya, itu pada nyanjung gue semua. Karena di situ terlihat bahwa di 2018 gue nggak punya apa-apa, tapi 2021 gue menjadi seseorang yang bisa dan masih bisa berdiri di kaki gue sendiri. Berarti ada peningkatan di hidup gue. Lah lu bukan ningkat, lu turun lagi, sampai diinjek. Suara voice note kek, suara apa kek, terserah. Tapi yang keluar itu adalah chat dan voice note di tahun 2018. Semua orang ya butuh proses untuk jadi di atas. Nah, gue adalah salah satu yang berproses. Kalau di 2018 gue tidak punya apa-apa, so what? Tapi lihat di 2021, gue punya apa-apa yang pengen gue beli, tinggal ngedip. Coba. Kalau kalian netizen yang bodoh-bodoh, walaupun tidak semua, ya, bisa kemakan sama chat 2018, no wonder kalau kalian masih miskin. Jangan salahkan bacot saya kalau saya ngomong begini, karena itulah yang terbukti. Harusnya ya itu dijadikan motivasi. Kok Nikita Mirzani aja 2018 terpuruk, 2019 bangkit, 2020 tambah bangkit, 2021 dia bangkitnya lebih dari bangkit orang biasa. Jangan pas dikasih nama geng sampah. Jadi ya emang iya kak, emang iya. Kenapa lu happy bisa dapetin chat 2018? Coba lu dapetin chat 2020, 2021. At least 2020 deh. Bisa lu dapetin nehi tare. Yang kalian punya cuma 2018. Sekarang habis kan chatnya. Yang diulas itu lagi. Chat tahun 2018 itu lagi. Mana yang baru? Netizen mau yang baru. Kalau si Burik lesbong yang lakinya babu, dia memang sinting, bipolar, bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa. Maklumin aja, say. Kalau dia mah, soalnya dia selalu beradaptasi dengan jin. Jadi itu kayaknya kalau lagi kayak begitu dia dirasukin sama banyak jin. Untuk lihat yang minta. Alah. Mau pergi, kita mau pergi nak? Tidak. Ayo ikut nggak? Gak mau. Ayo. Gak mau. Tinggalin ya. Orang nggak ada yang nyenggol dia. Dia nyenggol gua. Gara-gara si Cadel, gue cuma bilang gue belain dia. Suka-suka gue lah, gue mau belain dia kek, gue mau belain siapa. Kenapa gue yang disikat? Kalian netizen juga punya otak lah, siapa yang lebih gila? Bener gak mak? Beneran. Nah gak usah cari simpatik netizen. Jeans aja kali ya. Enggak suka. Ini aja. Itu aja. Atau enggak jangan putih mah, hitam aja dah. Kan gue punya celana bahan warna hitam. Yang kayak gini, hitam. Iya, hitam aja. Jadi jangan ya segala sholat tahajud gue lah dipermasalahin sama si lesbong Burik. Gue mau sholat tahajud, abis gue sholat tahajud gue mabuk, mau urusannya apa sama kalian? Kok ngeributin segala semacam sekarang ibadah gue. Nih, yang berantem sama gue nih ya. Kalau nggak ngurusin utang gue, kalau nggak ngurusin anak gue, kalau nggak ngurusin ibadah gue, udah aja itu melulu, udah. Terus yang lebih parahnya lagi ya, ada si Lonte bilangnya katanya gue banyak utang. Dia nggak ngaca, rumahnya aja masih KPR, 15 tahun lagi KPR-nya. Lah gue cuma 5 tahun. Kan ada gila-gilanya lu pada. Udah mah KPR rumah 15 tahun 50 juta sebulan. Udah mah pengen masuk Nikita Geng lewat Kak Fitri, mohon-mohon biar jalan sama gua, minta-minta kerjaan sama gua, minta ajak syuting segala macem. Udah mah ngasih parcel ke gua padahal dia bukan temen gua nggak posting. Nyak marah. Sekarang gabung sama tong sampah.
Pada gila. Dia bangga, katanya mantan laki gue milih dia. Dia tolol. Emang dasar kalau lonte emang ngeliat laki mah semua bujangan ya. Udah tahu lagi proses cerai. Dia joget-joget. Dia kena-kenain itu pantatnya ke tititnya. Kan ada gila-gila. Dengan bangganya dia sebarin lah itu rekaman yang gue ngata-ngatain dia lonte. Aduh, Allahu Akbar. Gue mah udah gak ngerti lagi deh. Bener. Kan gue udah bilang sama Kak Fitri, Kak, aku gak mau nambah geng. Iya Nick, dia cuman ke salon doang, cerita. Dia pengen banget dikenalin sama kamu. Katanya bilangin dong sama Nicky, Kak. Ajak-ajak aku syuting. Aku lagi kena COVID, PPKM nih, gak ada pemasukan sama sekali. Aku bingung, Kak, mau bayar rumah 50 juta sebulan, gimana caranya? Aku gak ada pemasukan. Lah, dia sendiri yang mohon-mohon mau jadi temen gue. Tiba-tiba datang ke salon bawa parcel. Parcel dikirimlah ke rumah gue. Gue lihat namanya, gue geli dong. Gak gue posting. Malah parcelnya gue kasih ke orang lain. Karena gue gak mau, karena dia bukan temen gue. Tiba-tiba parcelnya nggak diposting kayak temen-temen gue yang lain. Dia masuk newcomer jadi geng sampah. Bilangnya katanya gue banyak utang. Dia kagak ngaca utangnya lebih banyak dari gue. Udah bukan lagi utangnya banyak, barangnya palsu semua. Kayaknya ini aja deh, Mak. Oke. Gue kalau mau ngomongin mereka gampang, tapi mereka itu bukan lawan gue yang seimbang, netizen. Jadi jangan bilang gue takut, gue ini. Enggak. Gue disuruh berantem gebuk-gebukan juga ayu. Mau banget malah, mau gue. Tapi mereka bukan lawan gue yang seimbang. Kalau gue layanin, downgrade dong gue. Dari gue yang ngelawan ormas besar yang satu Indonesia takut, tiba-tiba gue harus ngelawan sampah cikungunya, benalu. Mau taruh di mana muka gue? Coba. Makanya netizen stop deh jadi kompor atau apa gitu. Gue tahu kalian juga pasti bikin akun fake untuk komen-komen di Instagram gue atau untuk komen di live Instagram gue. Tahu. Berarti selama ini kalian pura-pura happy dong, karena setiap hari, setiap detik, setiap menit yang ada di otak kalian tuh cuma Nikita Mirzani. Berarti lu nggak ini dong, nggak enjoy your life. Gua aja sedetik pun, seupil pun tidak pernah terlintas dalam pikiran gua itu mikirin kalian. Pakai ngatain gua, beginilah begitulah, mending pada ngaca deh, ya. Yang satu itu yang merong-merong, yang bangga banget nyebarin rekaman. Bilangnya ini itu, gak taunya aslinya lonte. Emang lonte, gue tahu dia disimpan sama gadun siapa. Gue tahu dia melacur sama siapa. Tapi kan gak mungkin gue kasih tahu. Orang dia aja ketemu gue waktu dia mau katanya, waktu dia belain si Gotik. Oh sini tuh Nikita Mirzani, gue timpuk pakai heels. Ketemu sama gue di Trans TV. Yang lah gue kan bukan temennya dia, bukan temen dekat, bukan kenal juga. Yang apa kabar? Dalam pikiran gue, ini siapa perempuan? Oh gue inget, terus kata temen gue, itu yang mau nimpuk lo pakai heels. Oh langsung gue bilang, oh lu yang mau nimpuk gue pakai heels, nih timpuk pala gue nih, gue kasih pala gue. Enggak yang, maaf itu cuma bercanda, namanya juga belum kenal segala macem. Aduh. Jadi apa yang kalian lihat di akun-akun haters yang mereka bikin sendiri, mereka adminin sendiri, itu semua hanyalah bualan. Jangan sampai kalian kemakan, ya. Sayang, lagi PPKM gini, harusnya kita bisa lebih produktif lagi. Kita bisa lebih bisa menggunakan otak kita secara jernih untuk menghasilkan sesuatu, at least untuk makan setiap hari. Ya, coba pergunakanlah PPKM ini yang dimana-mana tutup semua.
dengan pemikiran-pemikiran kalian yang positif. Supaya energi positifnya itu keluar dan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jangan kalian kotori pikiran kalian dan jari-jari kalian untuk menghujat orang yang tidak pernah salah. Atau menghujat orang yang belum tentu kebenarannya itu nyata. Rekaman suaranya nyata. Tapi rekaman suara itu adalah di tahun 2018. Kalian mau apa? Saya tanya. Mau apa kalian? Kalaupun itu benar, itu tahun 2018. Kalian mau apa? Sekarang tahun berapa kalian counting sendiri? Coba. Berarti kalian bodoh. Percaya silakan percaya. Tidak ada juga yang memaksa kalian untuk tidak percaya. Tapi itu adalah chat 2018. Kalau mereka canggih, keluarin dong chat 2019, 20, 21. Ada nggak? Di 2018 ada chat saya ngomongin mantan suami saya yang nomor 3. Bagaimana dia menggunakan narkoba, bagaimana dia tidur sana sini sama perek. Kenapa nggak dikeluarin? Saya tanya, kenapa nggak dikeluarin? Saya pegang kok chatnya 2018, ada kok di handphone saya sama di handphone Kak Fitri. Karena Kak Fitri kirim ke saya semua. Kenapa nggak dikeluarin? Kenapa juga nggak dikeluarin? Di situ ada tertulis jelas namanya Ibu Tiri dari mantan suami saya yang selingkuh, ketahuan selingkuh. Kenapa nggak dikeluarin? Terus saya juga ada ngomongin kakaknya, si cikungunya. Kenapa nggak dikeluarin? Karena kalian tidak berani keluarin kenyataan, cerita yang fakta. Coba. Udah ya, ini terakhir. Saya bilang terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian adalah salah satu orang yang pintar-pintar, bukan yang netizen yang bodoh-bodoh. Oke, kalau begitu saya mau mandi dulu karena saya mau kerja, saya bukan pengangguran. Salamin sama Polsek Demak, ya, bilangin hati-hati. Tunggu. Apa? Halo? Tunggu bentar. Kenapa? Terus? Oke. Oh lala baby. Oke, oh lala. Oh iya. Ya. Si itu jadi datang desa. Anjing. Matiin ya kan? Oke. Oh, ada yang nanya, kenapa kok chatnya bisa ada di situ? Jadi cerita. Oke, gua kasih lagi ya. Ini terakhir ya. Please gua mau kerja. Bilangin iya agak telat ya. Iya. Kenapa chat tahun 2018 bisa ada di geng sampah alias geng pispot ya? Karena handphone Kak Fitri ya, itu diminta sama anak durhaka yang tinggal di Bali ya, yang semi-semi ngelonte itu ya. Nah, karena si anak durhaka ini hamil dan butuh biaya, akhirnya handphone ini dijual lah ke bukan ke geng pispot, ke Babi Air. Ya, ke Babi Air yang sekarang pacaran sama iblis betina. Oke. Nah, dijual lah itu, diobrak-abrik lah, ternyata chatnya cuma sampai tahun 2018. Si anak durhaka ini udah dibeliin barang-barang branded, dibeliin mobil, dikasih uang jajan, diajak pergi ke Paris, ke Jerman. Sekarang belanjanya ke Plaza Indonesia. Nah, kalau kalian lihat si anak durhaka ini pakai barang branded, itu tidak dibeliin sama ibu kandungnya, tapi sama ibu tirinya alias Kak Fitri Saulteru. Saya saksi matanya dan beberapa orang yang menyaksikan. Oke. Nah, abis itu mungkin karena geng sampah ini otaknya dangkal, happy.
Wah, gue bisa dapetin, gue punya handphonenya Kak Fitri nih, gue bongkar isinya segala macem tetek bengek. Ternyata yang didapetin hanya sebatas chat tahun 2018, yang dimana gue saat itu lagi hamil dan diserang banyak sekali iblis-iblis dan jin-jin plus kumpulan cikungunya geng sampah yang mau meruntuhkan kerajaan gue, ya. Kalian kalau flashback lagi tahu ceritanya di tahun 2018 berapa banyak gue dilaporin polisi dalam keadaan hamil, harus bolak-balik kantor polisi. Mereka seneng, berharap isi WhatsApp itu parah-parah. Ternyata tidak. Gara-gara chat itu keluar, ya, akhirnya gue punya banyak sekali teman-teman baru yang akhirnya membaca cerita lengkapnya dan selalu bilang sama gue kalau gue lagi ketemu orang, saya salut sama kamu Nikita. Kamu seorang diri, kamu banyak disikat kanan kiri, tapi kamu bisa membuktikan bahwa diri kamu bisa dan bisa berdiri di kaki sendiri. Kak Fitri dibilang dalang, betul. Dia adalah dalang dari semua yang terjadi dalam hidup saya sampai saya bisa sekuat ini. Itu adalah berkat Kak Fitri. Ya. Jadi dengan terpaan yang ada di tahun 2018, kalau saya bisa sukses kayak begini, kalian jangan sirik. Kalau yang satu masih stuck dengan apalah itu band-bandnya, ya udah, itu namanya karma dari Tuhan. Karena lu jahat. Sampai aus gue. Memang Kak Fitri dalang yang selalu mengontrol gue. Ketika gue melakukan sesuatu yang menurut dia tidak baik, dia selalu bilang, Nikita jangan. Atau gue mau nyikat orang nih, Nikita jangan. Tapi kalau Kak Fitri udah bilang, Nikita sikat, ya gue sikat. Gitu. Kalau anak durhaka itu udah bener-bener dicoret dari ahli waris semuanya. Jadi ahli waris itu akan turun ke Renzo Kurniawan dan kedua anaknya Kak Fitri. Makin udah gak ada harapan kan buat si anak durhaka, ya itulah. Makanya gue itu selalu bersyukur sama Allah. Walaupun dulu 2018 itu gue diterpa banyak masalah, tapi gue dikenalkan oleh orang-orang baik. Ada Kochen, ada Kak Fitri, ada Kak Amel dan suaminya ada di. Terus ada sahabat-sahabat gue yang tidak pernah meninggalkan gue. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Igun, buat Kak Ivan Gunawan, buat Ko Ruben. Orang-orang banyak yang bisa gue sebutkan satu-satu yang selalu support gue di tahun itu tanpa henti-hentinya. Si anak tiri beneran hamil, beneran. Karena dia sudah hilang virginity itu saat umur 14 tahun. Atas didikan dari ibu kandungnya. Ya, udah dijawab semua. Jadi chat yang tersebar itu adalah chat tahun 2018. Dan si geng sampah, geng pispot, si Kerdil pun mengakui bahwa itu chat 2018. Jadi kalian harus lebih bijak, lebih smart, ya. Kalau chat 2018 kalian permasalahkan, berarti fix kalian adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Oke? Karena ini udah tahun 2021, bentar lagi 2022. Kalau kalian masih permasalahkan chat tahun 2018, ya udahlah, telan aja sendiri. Mudah-mudahan bisa bikin kalian happy, bisa bikin kalian dapat kerjaan, bisa bikin kalian kaya raya. Pokoknya bisa bikin kalian yang hebat-hebat lah, ya.